Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dalam video ini kami akan membahas sebuah sholawat yang dikutip dari berbagai kitab. Maka kami akan menjelaskan khasiat-khasiat sholawat. Bila jenengan membutuhkan sholawat itu sebagai pelunas hutang, bisa. Bila jenengan ingin menggunakan sholawat itu sebagai pemecah masalah, bisa. Atau jenengan ingin sholawat itu sebagai kesuksesan, bisa. Kami akan jelaskan di sini dan riwayatnya akan kami bacakan. Namun sebelum lanjut, silakan like dan subscribe channel ini agar kami bersemangat lagi dalam berbagi-bagi selanjutnya. Dan untuk para sahabat channel dan para penonton, silakan like dan komen dan sebutkan hajat jenengan di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga apapun yang jenengan tulis akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kami akan membahas bagaimana pentingnya membaca sholawat, bagaimana pentingnya sholawat itu bekerja dalam kehidupan kita. Sholawat itu sangat penting, sholawat itu sangat bagus sekali dan sangat ampuh sekali. Buktinya banyak orang-orang itu membaca sholawat lalu sukses, banyak sholawat itu dibaca dan direkomendasikan kepada teman-temannya, dan apalagi bagian para ustadz, para ulama, para kiai itu saya jamin mereka itu pengamal sholawat. Jadi mereka itu sebenarnya pengamal sholawat. Jadi bagi kita atau bagi sahabat channel membaca sholawat yang bertanya-tanya kenapa tidak saya membaca sholawat tapi kenapa tidak berfungsi, atau saya membaca sholawat kenapa tidak memberikan atau tidak kerasa atau tidak berefek atau tidak ada efek yang saya rasakan. Nah, mungkin jenengan bisa berkomentar lalu kami akan jawab dengan video. Namun saya akan jawab sebentar. Pengamal sholawat sebenarnya itu berfungsi, namun fungsinya itu lama. Karena kenapa? Karena pengamal sholawat itu kebanyakan tidak konsisten. Itu yang ada. Yang saya tahu, pengamal sholawat yang konsisten atau istiqomah setiap hari dibaca, dia akan cepat menemukan apa yang dia cari. Baik dalam permasalahan akan cepat kelar, baik dalam hutang akan cepat lunas, dan lain-lain sebagainya. Yang banyak orang membaca sholawat 7 hari, 3 hari, 10 hari berhenti. Dia tidak merasakan efeknya, ya karena berhenti. Artinya kalau berhenti, apapun yang jenengan baca itu akan tidak ada efeknya juga. Tidak ada efeknya juga. Banyak buktinya kalau jenengan pengamal al-hikmah, semisal contohnya untuk kekebalan, kalau berhenti tidak akan jadi kebal, atau keselamatan, kalau berhenti membaca tidak akan selamat. Begitu sama seperti sholawat. Kalau sholawat jenengan baca untuk permasalahan, ya jangan berhenti sampai masalah itu teratasi. Kalau jenengan berhenti membaca sholawat, ya berhenti juga nanti khasiatnya, tidak akan berfungsi lagi. Maka kuncinya itu ada di konsisten, kuncinya itu ada di istiqomah. Kenapa harus dibaca, harus diistiqomahkan? Ini loh alasannya. Nabi pernah bersabda di sini. Waruwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man aksara sholata alaihi agnahu Allah ta'ala ghaniyun la faqra ba'dah. Jadi Nabi pernah bersabda, siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku, agnahu ta'ala, maka Allah membuat orang itu kaya raya, akan mencukupi,
la faqrah ba'dah, dan tidak ada kefakiran setelahnya. Aghnahullahu ta'ala ini dan la faqrah ba'dah ini sudah lengkap semua. Aghnahullahu ta'ala ini Allah itu akan membuat orang itu sangat tercukupi. Sangat tercukupi itu meluas, bisa dari rezeki, bisa dari permasalahan, bisa dari hutang dan lain-lainnya. Dan inilah faqrah ba'da ini sudah menjadi penegas bahwasanya orang yang istiqomah yang membaca setiap hari, dia itulah faqrah ba'da. Tidak ada kefakiran yang akan menimpanya. Nah, dari sinilah maka bisa dilihat para ulama, para kiai dan para ustadz itu gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mereka umpamanya berhenti seperti jenengan, seperti orang-orang pada umumnya, ya sama saja tidak akan berfungsi. Wong namanya berhenti kok. Jadi solusinya itu, kuncinya itu istiqomah. Membaca sholawat itu istiqomah setiap hari, jangan berhenti. Ya kalau berhenti nanti tidak jadi, khasiatnya tidak keluar gitu. Oke? Jadi dengan referensi inilah silakan yang sudah mengamalkan sholawat Jibril teruskan, jangan hentikan. Buatlah sholawat Jibril itu sebagai istiqomah setiap hari. Nah umpamanya dibaca 500, bacalah 500 setiap hari. Nah kalau umpamanya dibaca 1000, bacalah 1000 setiap hari. Jangan putus itu. Nanti sholawat itu akan menunjukkan kepada jenengan akan permasalahan yang akan dituntaskan oleh sholawat-sholawat itu. Karena sholawat itu sebagai wasilah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oke? Jadi silakan diamalkan, silakan dibuktikan. Semoga bermanfaat. Kami sedikit berbagi. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.